Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya nak ya? Dan harus tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 PPKN tentang mengamalkan sila kedua Pancasila. Sudah siap belajar? Kita mulai ya nak ya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan perkembangan yang berbeda-beda. Ada begitu banyak keberagaman atau perbedaan di sekitar kita. Contohnya misalnya, ya, ada yang kuat, ada juga yang lemah, ada yang tinggi, ada juga yang pendek, ada yang sakit, ada juga yang sehat, ya. Meskipun kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman ini jika disikapi dengan baik, maka dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Cara menghargai perbedaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai anggota keluarga misalnya, membantu ayah dan ibu di rumah. Yang kedua, sebagai teman, membantu teman yang kurang mengerti pelajaran saat kamu lebih paham. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat misalnya, membantu menjaga lingkungan kebersihan, ya. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya, Nak ya. Menghargai perbedaan atau keberagaman merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambangnya adalah rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Saling menghormati dan menghargai merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama adalah perbedaan makanan kesukaan. Ya, ada yang suka mie, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka roti. Yang kedua adalah perbedaan dalam hal olahraga. Ada yang suka jogging, ya, lari pagi, ada juga yang suka berenang, ada juga yang suka lompat tali. Yang ketiga, perbedaan dalam hal agama. Nah, agama di Indonesia ini ada 6 nak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cara berdoa masing-masing agama juga berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dalam hal cita-cita. Ada yang cita-citanya dokter, polisi, guru, tentara, dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah perbedaan dalam hal kegemaran atau hobi. Ada yang kegemarannya atau hobinya membaca buku. Ada juga yang hobinya bermain boneka. Dan ada juga yang hobinya bermain kelereng dan sebagainya. Ya. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling mengerti dan memahami satu sama yang lain. Nah, saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, artinya meskipun berbeda-beda, tetapi kalian harus tetap bersatu. Keberagaman ini perlu kita sikapi dengan baik agar tidak ada perpecahan atau perselisihan, ya. Berikut contoh cara menyikapi keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Ya, artinya jangan pilih-pilih teman ya, Nay. Aku maunya sama ini, aku maunya sama ini. Tidak boleh ya, Nay ya, karena semuanya kita harus berteman.
menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan bekerja sama. Ya. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Nah, manfaat hidup rukun di sekolah itu banyak ya nak ya. Yang pertama adalah mempererat persahabatan dengan teman-teman sekolah. Yang kedua, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Manfaat kerjasama di sekolah. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai, misalnya ketika kerja bakti membersihkan kelas. Ketika dikerjakan bersama-sama, tentu pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai ya nak ya. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Sedangkan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan antar teman ya nak ya. Jika kita saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka kita akan mempunyai banyak teman dan tetangga. Ya, sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar, serta tercapainya persatuan dan kesatuan. Jadi anak-anak, jika kalian sudah dapat menghargai dan menghormati perbedaan, maka kalian sudah mengamalkan pengamalan Pancasila, sila kedua Pancasila. Sebagai latihan soal, ya, kalian coba latihan jawab pertanyaan 1 sampai dengan 5 sejauh mana pemahaman kalian berdasarkan penjelasan Bu Guru tadi. Ya. Tetap semangat mengerjakannya, semangat belajarnya, jaga kesehatan, ya, makan makanan bergizi, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Kita pasti bisa.